Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa MTA di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada saat ini, di program ini saya akan bahas suatu topik yang menurut saya cukup penting sekali, yaitu tentang dua hal, kombinasi antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Keduanya ini dibutuhkan untuk kita mencapai apapun yang kita inginkan, apapun yang para pemirsa ingin kejar gitu. Karena keduanya butuh dua hal yang sama. Untuk mencapai kesuksesan butuh kesehatan fisik dan kesehatan mental. Saya bahas satu dulu deh, kesehatan fisik. Kalau kita bahas fisik, itu kita bahas sebuah alat yang luar biasa. Saya minta tolong para pemirsa MTA di rumah membayangkan apa bedanya kesehatan fisik dan kesehatan mental. Bedanya seperti kita sedang menyetir kendaraan, sedang menyetir mobil. Mobil itu adalah tubuh kita. Mental itu adalah kita yang mengendarai mobil itu. Mobil, pengendara. Tubuh, mental. Kalau ada apa-apa sama mobil, pasti mental akan terganggu. Mobilnya mogok-mogok terus, bannya rusak terus, pernya rusak terus, mesinnya rusak terus. Itu akan pasti mengganggu kondisi si pengendara. Begitu pula dengan gangguan pada pengendara ini. Mobilnya bagus, mesinnya bagus, bannya bagus, tapi pengendaranya nggak bagus, ya bahaya juga. Jadi dua-duanya penting. Kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kalau kita bahas kesehatan mental sekarang, kesehatan mental itu adalah kemampuan kita mengendalikan tubuh secara sistematis, secara signifikan sampai usia tertentu, sampai mencapai target atau tujuan tertentu. Dan itu dibutuhkan kekuatan yang dahsyat. Karena kesehatan mental itu bisa diasah, bisa dipoles, bisa diperkuat. Itu tergantung kita semua gitu. Dan kesehatan mental itu adanya di otak gitu. Jadi kalau lihat ada jantung, ada hati, ada paru-paru, itu bukan bagian dari si mental itu. Mental itu adanya di otak. Jadi benar seluruh jantung, paru-paru ini itu tergantung mental. Saya sebut dengan mindset atau pola pikir. Nah, pola pikir yang saya ajak teman-teman untuk lakukan adalah pola pikir yang menjaga kedua hal ini, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Apa yang bisa membuat kesehatan mental terganggu? Banyak hal, terutama stres. Dan kita akan mengalami stres itu tiap hari, tiap saat. Cara kita menghandle stres itulah yang jadi penting untuk kita tetap menjaga kesehatan mental. Apa contoh-contoh mental yang terganggu? Banyak. Marah-marah tidak pada tempatnya. Sedih, tapi sedihnya berlebihan. Happy, tapi tidak pada tempatnya. Itu gangguan mental. Sedih dan happy berulang kali, berganti-gantian gitu. Jadi kita sebut dengan dua kutub yang berbeda, bipolar. Sedih luar biasa, happy luar biasa, tapi terus bergantian. Itu dua kondisi yang membahayakan kesehatan mental. Dan orang-orang yang kondisi mentalnya sudah sangat rusak harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit khusus kesehatan jiwa namanya, RSJ. Beberapa tahun lalu saya di sana gitu selama 5 minggu. Dan saya lihat sendiri beberapa orang yang kondisi mentalnya terganggu. Mungkin kondisi mental itu sangat berat, tapi kita jangan sampai mengarah ke sana. Ada mungkin pemirsa yang sering lihat di pinggir jalan, tidak mengenakan baju, rambutnya gimbal. Kita mendekati dia aja takut kan gitu. Apalagi waktu itu saya di rumah sakit ya bareng-bareng sama 70 yang mirip kayak gitu. Tapi sudah melalui proses pengobatan dan itu bisa diobati. Satu hal yang perlu saya beritahukan ke pemirsa adalah cara mengendalikan stres. Itu ternyata dua
gender ini berbeda cara mengatasi stresnya. Otak laki-laki sama otak perempuan. Saya ceritakan bentuknya dulu. Dari bentuk aja udah beda. Jadi kalau isi pikir laki-laki itu, otak laki-laki itu unik. Isinya itu terdiri dari kotak-kotak kecil yang banyak gitu, berisi masing-masing subjek pemikirannya. Dan antar kotak itu tidak menyentuh kotak lainnya gitu. Jadi kalau ada kotak, satu kotak pekerjaan aja. Ada kotak istri, ada kotak tentang keuangan, kotak kendaraan. Itu tidak saling menyinggung satu kotak dengan kotak lainnya. Berbeda dengan otak perempuan. Otak perempuan itu mirip sama gulungan kabel yang semrawut gitu. Dimana everything is connected to everything gitu. Kalau ngomongin keuangan, ngomongin suami, yang ngomongin pekerjaan, yang ngomongin dan itu dibahan bakari oleh emosi gitu. Jadi beda banget sama otak laki. Kalau laki-laki bicara antar laki-laki, dia akan mengeluarkan kotak tersebut ke atas meja, saya juga akan mengeluarkan kotak di atas meja, dan kita hanya membicarakan apa yang ada di kotak itu. Itu laki-laki. Kalau perempuan beda banget. Kalau ketemu, itu bisa bahas, nggak tahu, tiba-tiba bahas apa, macam-macam. Dengan kondisi berbeda seperti itu, udah otomatis kita menghadapi stresnya dengan cara berbeda juga. Dan lucunya, balik lagi ke kotak laki-laki ya, tadi kan otak perempuan. Di satu otak itu dengan penuh puluhan kotak itu ada satu kotak laki-laki yang sangat favorit, dan itu akan diakses kapanpun dia sempat dan mau. Kotak itu berisi, nggak ada isinya, kotak kosong. Oke, ini kotak kosong. Kotak kosong ini akan kita akses setiap saat kalau kita mau. Itu laki-laki. Jadi kalau lihat laki-laki lagi main game, itu nggak mikir, itu lagi mengakses kotak kosong itu. Lagi mancing, bengong, mancing ikan, itu sedang mengakses kotak kosong itu gitu. Sedangkan perempuan boro-boro punya kotak kosong kan? Nggak punya. Boro-boro mengakses kotak kosong aja nggak ada kan kalau perempuan. Jadi kalau perempuan lihat laki-lakinya duduk, nonton TV, cetek-cetek ganti channel terus, itu kan stres banget perempuan yang lihat suami kayak gitu kan. Ini ngapain? Tapi emang itu sedang mengakses kotak kosong itu. Perempuan nggak ada. Jadi kalau laki-laki sedang mengalami stres, dia akan segera mengakses kotak kosong itu. Nah, istriku sudah tahu bahwa aku tuh punya kotak kosong. Semua laki-laki punya kotak kosong. Terus dia lihat aku lagi mengakses kotak kosong itu. Terus dia iseng, aku boleh nggak masuk ke kotak kosong itu? Ya nggak boleh, kalau dia masuk kotaknya nggak kosong lagi. Dan perempuan kalau masuk ke ruangan kosong paling didandanin kan, pasangin figura lah, kasih vas bunga gitu. Padahal itu tujuannya kotak kosong. Kalau perempuan nggak ada, kalau dia sedang stres, justru nggak bisa diem, dia langsung keluarin semuanya, keluarin. Karena nggak ada kotak, semuanya harus energi itu harus disalurkan. Dan laki-laki, karena laki-laki ya, berhubung dia tuh terobligasi untuk memberikan solusi, dia akan ngasih solusi balik gitu. Padahal nggak butuh solusi, perempuan itu cukup butuh didengarkan dan dipeluk, udah cukup gitu. Dia ceritakan, masalahnya kita, oke mah, baiknya A, B, C, D. Enggak, dia nggak butuh solusi sama sekali. Buat bapak-bapak harus ketahui, istrimu tidak butuh solusi sama sekali, dia hanya butuh didengarkan dan dipeluk gitu. Jadi dengan tahu kayak gitu, jadi kita ngerti kalau di rumah kondisi stresnya sama, tapi cara mengatasinya berbeda, ya normal sekali gitu. Terus apakah stres yang sedemikian besar bisa menyebabkan gangguan jiwa langsung? Enggak. Saya juga nanya ke profesor saya, Prof, ini kenapa sih banyak orang di rumah sakit jiwa ini sakit jiwa gitu? Apakah karena diputusin pacar? Apakah karena bangkrut? Apakah karena meninggal orang tua? Kenapa gitu? Kata profesor itu, jawabannya bikin saya kaget. Bukan itu semua. Kok bisa? Yang tadi semua kamu sebutkan hanyalah pencetus gitu. Aslinya memang mentalnya yang lemah gitu. Mental lemah inilah yang bikin
pecah. Bayangkan mental itu seperti vas, kena pencetus, pecah. Dan tujuannya dokter psikiater ada, itu menyusun lagi si vas bunga itu. Dilem satu-satu potongannya itu. Dan kalau udah dilem, itu lebih rapuh lagi, bisa pecah lagi. Makanya ada beberapa orang yang dia kena stres sedemikian rupa, fine-fine saja. Ada beberapa contoh, beberapa jenderal mungkin pada kenal yang dulu maju jadi wakil presiden, gagal. Maju jadi gubernur Jawa Barat, gagal. Mau mendatangkan MU waktu itu, ada bom, udah keluar miliaran, gagal. Tapi kok nggak tanda kutip sakit jiwa? Kenapa coba? Karena memang mentalnya sudah terasah. Dan kita semua bisa mengasah mental itu dengan banyak cara. Nanti kita bahas. Nah masalahnya nih, stres itu ternyata bukan cuma mempengaruhi mental, tapi juga mempengaruhi fisik gitu. Dan organ yang paling sohib banget sama otak kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah lambung. Itu ada jalurnya sendiri, kabel sendiri, namanya nervus vagus. Sohib banget itu. Kalau kita lagi overthinking, lagi banyak pikiran, yang kerasa duluan tuh lambung, perut. Kalau lambungnya lagi luka, yang kerasa duluan sakit kepala, gitu, selalu kayak gitu. Dan lambung yang sedang overthinking otaknya, dia akan memproduksi gas sama asam secara berlebih. Lambungnya jadi tegang penuh sama gas sama asam, bahkan sampai mendesak paru-paru dan jantung ke atas. Kapasitas paru normalnya bisa 5 liter, paling cuma 3 liter, makanya nafasnya jadi pendek-pendek. Gitu, kayak sesek gitu. Itu karena lambungnya besar sekali. Memang yang bikin lambung gede itu bukan cuma itu, ada 3 sebenarnya. Bakteri atau virus, makanan, pedas-pedas, asam-asam, kafein, atau yang penuh sama soda ya, kayak mie. Yang ketiga baru tadi, overthinking atau sedang mengkhawatirkan sesuatu secara berlebih sampai dia susah tidur. Yang bikin yang ketiga ini salah satunya adalah kurang tidur kurang dari 6 jam gitu. Itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi 3 hal itu yang membuat kondisi lambung. Nah makanya ada beberapa obat yang fungsinya memang mencegah si sel-sel lambung biar nggak terus-menerus produksi gas sama asam. Minimal si lambung kembali ke ukuran semula dulu gitu. Jadinya adem pas makan atau minum. Tapi itu kan hanya sementara. Tapi kalau kita nggak mengobati atau menyelesaikan masalah ini, ya akan berulang terus gitu. Salah satu yang mengobati asam lambung tinggi ya dengan protein kualitas tinggi. Itu akan menetralisir gitu. Netralisir si asam itu. Bayangkan pH-nya asam lambung itu 1,5, itu asam sekali, itu bisa membuat bolong banyak hal itu dengan 1,5 pH kayak gitu, asam banget. Nah, netralisir dengan protein dosis tinggi juga tuh akan menaikkan pH-nya. Jadi perutnya terasa dingin itu, adem. Itu contoh satu, stres yang mempengaruhi fisik. Stres yang mempengaruhi fisik kedua adalah daya konsentrasi sama endurance kerjanya jauh turun. Jauh turun. Bayangkan, di kondisi dunia penuh distraksi seperti ini, handphone, YouTube, sosial media, dan lain-lain itu, daya fokus itu jadi nilai jual yang sangat tinggi. Orang yang daya fokusnya kuat, itu akan luar biasa di era sekarang ini. Gitu. Termasuk endurance kerja. Banyak CEO dunia juga sama. Dia bisa menghilangkan distraksi-distraksi itu dan fokus sampai menghasilkan produktivitas yang dahsyat. Gitu. Itu stres tadi secara fisik ke lambung, secara fisik kedua ke daya konsentrasi sama daya fokus yang menurun. Yang ketiga adalah daya tahan tubuh. 30% jumlah sel darah putih itu bisa anjlok turun hanya gara-gara stres atau overthinking. Jadinya pilek jadi gampang, batuk jadi gampang, virus sama bakteri gampang masuk gitu. Karena daya tahan tubuhnya turun. Padahal tentara kita tuh dahsyat banget. Setiap tentara itu punya tujuannya masing-masing. Jadi ada, kalau di TNI itu tentara kita ini komplit. Ada tanknya, ada snipernya, ada komando, ada navy, ada angkatan laut, angkatan darat, komplit. Dan itu semua turun anjlok kalau kita lagi overthinking atau over worry. Sedih yang berlebihan juga sama. Lihat stres yang tinggi itu. Itu 3 hal yang mempengaruhi kondisi fisik dari stres itu. Jadi kita tidak boleh anggap remeh stres, mengganggu keduanya.
Kesehatan fisik juga, kesehatan mental juga. Terus bagaimana dong cara menanggulangi stres? Bagaimana cara kita menghadapi itu semua? Ada dua, menghadapi saat pertama ketemu stres atau persiapan menghadapi si stres itu. Kalau pertama kali menghadapi stres, paling enak itu adalah back off dulu gitu. Jadi lihat kondisinya dulu. Tapi yang saya pengen tunjukin tuh lucu, ini jarang diungkapin, tapi ya ini udah terbukti secara sains juga gitu, penelitiannya udah cukup banyak. Meditasi itu lucu ya. Meditasi itu hanya butuh 2-3 menit per hari. Dan biasanya saya juga lakukan itu setelah sholat subuh, sebelum lari pagi. Itu nikmat sekali. Bayangkan otak kita ini total sehari itu kira-kira 50.000 sampai 70.000 pikiran. Jadi kalau para pemirsa bayangkan, loh pikiran kan kita yang bikin. Enggak. Percayalah, pikiran bukan kita yang bikin. Itu muncul tiba-tiba. Bahkan sekarang aja saat sedang menonton, itu tiba-tiba pikiran muncul, entah datang dari mana. Utang lah, apalah, tentang materi apa, tentang anak, muncul tuh tiba-tiba. Dan kita nggak bisa ngarepin pikiran apa yang muncul di kepala kita. Nggak bisa. Karena total 50.000 sampai 70.000 akan muncul gitu aja pikiran kita. Ngebayangin apa gitu tuh muncul tiba-tiba. Nah, tujuan meditasi adalah mensortir atau meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran kita akan perpisahan antara kita dan pikiran kita gitu. Nah, caranya gimana? Caranya cukup menggabungkan 3 komponen yang dahsyat ini, yaitu fokus, atur nafas, sama senyum gitu. Kalau saya selalu habis sholat subuh udah selesai ngaji misalkan, merem, terus tarik nafas dalam, buang nafas, dan otak saya ini difokuskan ke jumlah nafas yang saya lakukan. Udah, nggak mikirin apa-apa. Jangan lupa tambahin senyum. Jadi sambil senyum, sambil tarik nafas, buang nafas gitu, tiba-tiba kepikiran ada utang misalkan, balikin lagi ke nafas, hitung lagi jumlah nafasnya. Kepikiran anak, balik lagi. MU kalah, balik lagi nafas lagi. Itu sedih banget kan, tapi kan harus balik lagi ke nafas gitu. Semuanya dikonsentrasiin, dan itu ternyata melatih daya fokus gitu. Dok, nggak guna banget sih dok, cobain seminggu ke depan aja. Teman-teman pasti akan kaget betapa dahsyatnya akhirnya di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa lebih mengontrol emosi dari distraksi karena dilatih. Saya minta tolong para pemirsa bayangkan otak kita itu, daya fokus itu seperti otot. Jumlah otot kita sama jumlah ototnya Aderai sama, 650 otot. Tapi kok beda ukuran? Karena dilatih berkali-kali. Begitu juga dengan mental. Mental kita sama. Setelah kita terlatih dengan meditasi setiap hari habis sholat subuh, 3 menit aja, tapi itu tiap hari, mulai tuh terasa, oh iya, ternyata saya bisa juga fokus gitu, lihat, lebih observe, lebih bisa memantau sekitar dengan daya fokus yang lebih hebat gitu. Mana yang penting, mana yang nggak penting, mana kegiatan yang bermanfaat, mana yang enggak. Jadi lebih efektif kan hidup kita kan, pasti kan. Padahal jumlah waktu kita sama 24 jam. Yang kedua adalah mengasah mental dengan cara membaca buku, nggak ada cara lain gitu. Jumlah buku yang dibaca para CEO ternama juga jumlahnya lebih dari 52 buku setahun. Padahal dalam setahun cuma ada 52 minggu. Artinya mereka menghabiskan 1 buku per minggu gitu. Ya no wonder kalau kepalanya isinya fokus terus. Dan saya tuh kemarin baca, sedih juga. Indonesia peringkat literasinya jauh banget, 60-an, peringkat 60-an. Di atasnya Botswana. Negara dengan literasi tertinggi itu 4. Finlandia, Swedia, Norwegia, sama Islandia. 4 negara dengan literasi tertinggi. Jumlah mereka membaca itu total 60 buku per tahun rata-rata. Ditambah 1 dari 10 penduduk adalah penulis gitu. Dan lucunya 4 negara tertinggi literasi, pas saya lihat 4 negara tertinggi tingkat kebahagiaannya sama.
4 negara ini juga. Menurut saya sih ada korelasinya antara orang yang dahsyat membacanya sama tingkat kebahagiaan. Kenapa bisa bahagia? Karena mereka jago mengatasi masalah, problem solving. Orang yang bisa mengatasi masalah tidak akan punya stres. Problem solvingnya jago. Makanya baca hasilnya seperti itu gitu. Dan baca itu ya emang berat kalau awal-awal. Tapi dimulai dengan kebiasaan. Cara yang paling mudah adalah dengan menaruh buku. Tidak di rak buku. Itu dia tips dari saya. Taruh dimanapun yang kita lewatin terus. Taruh buku di atas tempat tidur, di bantal, di tas, di tempat kerja. Lagi lihat buku, langsung ambil. Itu jadi kayak kebiasaan ambil. Cukup baca 2 kalimat, 3 kalimat, taruh lagi gitu. Tapi itu kan jadi kebiasaan. Alhasil sekian tahun bukunya tamat banyak. Jadi kalau taruh cuma di rak buku doang, sayang gitu. Padahal jumlah bukunya banyak, itu taruh di mana-mana aja. Taruh di mobil, di mana, taruh handphone, ambil buku gitu. Itu sangat berpengaruh. Jadi itu tadi yang buat segmen otak, segmen mental. Sekarang gimana caranya dari segmen fisik? Karena tadi saya bilang mental mempengaruhi fisik, sekarang saya balik. Saya juga bisa bilang bahwa fisik sangat mempengaruhi mental. Jadi gimana dong cara bisa mentalnya kuat dengan memperkuat fisik? Ada yang bilang, dok, saya galau, saya sobat ambiar, saya sambat terus setiap hari. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya bisa diobati. Atau, dok, saya depresi deh, dok. Saya mulai gangguan jiwa nih, dok. Coba, nggak boleh mendiagnosis diri sendiri. Coba lakukan 2 hal ini dulu aja. Tidur lebih dari 6 jam, 6-7 jam. Sama olahraga sehari 30 menit. Dah, 2 itu aja. 2 itu sudah sangat cukup. Kalau ntar saya terusin lebih panjang lagi makan. Tapi 2 itu aja. Tidur 6-7 jam, tidur dalam ya. Yang kedua, olahraga cukup 30 menit setiap hari. Dah, 2 itu. Cobain 2 itu selama seminggu aja. Kalau depresinya atau galaunya nggak hilang, baru ke dokter psikiater. Gitu. Kalau udah melakukan itu hilang, ya berarti ya kekuatan fisiknya harus ditambah. Jangan-jangan kurang daya fisiknya, endurance-nya gitu. Ada beberapa olahraga yang tidak perlu gerak. Itu enak banget kan. Udah tahu belum olahraga yang nggak perlu gerak? Gampang. Cari tembok di rumah, nempel di tembok, maju selangkah, terus duduk gitu. Duduk di tembok 30 detik aja atau semenit. Itu ngebakar kalorinya dahsyat. Sambil main handphone juga boleh gitu. Jadi gitu yang mungkin olahraga angkat beban juga, tapi yang utama sih kardio. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa fungsi olahraga itu dikerdilkan hanya untuk menurunkan berat badan menurut saya oleh masyarakat sekitar. Padahal nggak sama sekali. Olahraga fungsinya ada puluhan gitu. Dan salah satu yang sangat berterima kasih kalau kita olahraga adalah otak. Jadi sebagai kesimpulan, resume, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental, penuhi kebutuhan tubuh, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, sama diasah terus mentalnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.